Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas pada modul mata kuliah Ethical Hacker pada modul 3, yaitu terkait dengan using OSINT tools. Nah, di sini pada skenario kali ini kita akan menggunakan tools OSINT yang berfokus pada penggunaan alat intelijen sumber yang dia ini untuk melakukan pengintaian pasif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami bagaimana pengujian atau pengumpulan informasi tentang target yang ingin dia targetkan gitu. Jadi kita mencari informasi tentang target mereka menggunakan data yang tersedia secara publik seperti itu. Nah, lab ini akan menekankan bahwa pengintaian pasif itu merupakan langkah awal yang memang dibutuhkan dalam tahapan pengumpulan informasi dari sebuah penetesting gitu kan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan beberapa tahapan. Ada beberapa part di sini. Yang pertama di part pertama. Di sini kita akan memahami terkait dengan visualisasi alat OSINT dari berbagai kategori. Nah, di sini pertama kita akan disuruh untuk buka What's My Name app. Nah, bagian ini itu merupakan ini merupakan sebuah tools yang memang digunakan untuk mempermudah kita dalam mencari nama pengguna di ratusan platform media sosial dan situs web secara bersamaan. Nah, di ini kan ada kotak pencarian nih. Ini kita bisa masukkan nama kita atau nama pengguna lain, gitu kan. Nanti kita akan tahu beberapa background dari orang yang kita cari. Misalkan di sini saya masukin nama saya. Oke. Secara langsung di sini akan muncul beberapa informasi seperti saya pernah mengikuti lomba LinkedIn saya gitu kan. Pernah ikut atau mendaftarkan sebuah hak cipta gitu, sosialisasi, terus juga ada juga terkait dengan mengikuti bootcamp K3, YouTube saya bahkan di sini juga terlihat seperti itu. Ini salah satu cara untuk kita bisa mencari atau mengidentifikasikan orang-orang tertentu seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini proses dalam mencari nama pengguna ini sangat penting. Tujuannya untuk mengidentifikasikan jejak digital dari seseorang itu kan yang ingin kita cari, atau bahkan seluruh terkait dengan histori yang berkaitan dengan dia gitu. Nah, informasi ini itu sangat dibutuhkan. Misalkan kita bisa menemukan nama pengguna dengan proxy yang dapat mengungkapkan informasi sensitif tentang teknologi atau sistem internal yang dia gunakan gitu. Atau mungkin tentang perusahaannya, tempat pekerjaannya, temannya, saudaranya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Informasi ini tampaknya nggak berbahaya, tapi kalau misalkan digabungkan dengan data-data lain, itu menjadi titik masuk penyerangan yang sangat berbahaya seperti itu. Oke, di sini ada Spiderfort juga teman-teman. Ini kita akan mulai ngelihat web Spiderfort. Jadi ini pakai kali ya. Kita masuk ke kali. Kita masukkan dulu ini. Perintah ini akan memulai terkait dengan Spiderfort untuk mengklaim di IP pada
IP lokal kita. Tapi sebelum itu kita login terlebih dahulu. Oke, sekarang kita buka dulu browsernya. Kita ketikkan alamat 127. Nah, di sini kita akan melihat ya antarmuka grafis UI-nya Spiderfont. Halaman utamanya akan muncul. Nah, di sini kemudian kita coba untuk explore Spiderfont. Di bagian setting sini. Nah, di sini kita akan ngelihat daftar modul pemindaian yang digunakan oleh Spiderfont. Mungkin kalau misalkan dilihat ada lebih dari sekitar 50-an ya di sini. Dan setiap modulnya di sini itu memiliki fungsi yang spesifik. Coba kita cari sekarang bagian SPF. Oke, kemudian di sini kita akan menjalankan pemindaian Spiderfont ya. Di new scan, kemudian pada new scan ini beri nama scan pemindaiannya ya.
Oke, setelah beberapa menit kan ini kita balik ke bagian scan kan. Nah, di sini kita ngelihat tabel pemindaian yang lagi berjalan di sini. Oke, selanjutnya ada bagian part yang ke Oke, pada bagian recon di sini di part ketiga kita akan memahami cara kerja pada tools recon-nya untuk konfigurasi investigasi. Di sini kita akan buka dulu pada terminal. Nah, di sini kita akan ngelihat prompt terminal dan nunjukin bahwa beberapa beranda yang berada pada kerja recon. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja perintah yang tersedia. Di sini pada recon workspace, dia menggunakan konsep ruang kerja workspace untuk memindahkan semua investigasi. Ketika di saat penting untuk menjaga proyek tetap terorganisir, kita bisa menggunakan perintah workspace atau workspace help. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat ruang kerja baru ya. Bernama tes. Di sini kita bisa klik workspace, create tes. Oke, di sini kita berubah menjadi recon test ya. Menandakan kita berada pada beranda kerja kita sendiri. Nah, coba sekarang kita cari modul yang tidak ada modul yang tersedia ya di sini. Nah, di sini modul tambahan bisa kita unduh dari marketplace. Nah, kita akan melihat semua modul yang tersedia kan di sini. Terus pada bagian kolom D dan K, pada kolom D dan K ini pada tabel pencarian D itu berarti jadi jika ada tanda bintang dari salah satu kolom, K-nya ini case ya. Berarti modul tersebut ini menerapkan kunci API-nya. Misalkan jika kita mencari modul pada marketplace search, kita akan melihat tanda bintang di kolom K misalkan. Biasanya. Berarti kita ini memerlukan kunci API untuk menjalankan seperti itu. Nah, sekarang coba kita pasang modul baru. Kita pasang modul baru pada step keempat.
Nah, ini kita udah masang modulnya ya. Setelah instalasi selesai, kita bisa search. Oke, sudah ada ya. Kita juga di sini masang modul hacker target. Kita coba. Di sini kita coba hacker target. Silence. Oke, di sini kita buat ruang kerja baru ya untuk investigasi. Kita muat modul hacker targetnya ya. Terus kita akan berubah. Jadi di sini kalau kita klik info, kita akan melihat detail modul. Dan di sini kita melihat beberapa satu-satu opsi yang bisa kita atur adalah bagian search ya. Untuk ngatur target, kita bisa gunain perintah seperti ini. Nah, setelah itu di sini kan sudah kita ubah ya. Setelah modulnya selesai, kita ringkas hasilnya kan di sini. Kita verifikasi bahwasanya dia sudah diatur dan sudah benar ya. Nah, setelah modul selesai dijalankan, di sini kita lihat ringkasan hasil dari perintah dashboard. Dashboard ini di sini kan dia nampilin jenis data yang telah dikumpulkan kan. Kita bisa lihat tabel data subdomain yang ditemukan, diberikan namanya host,
juga ada beberapa yang kita temukan. Lihat daftar, misalkan kita coba lihat daftar. Oke, nah selanjutnya di sini kita mulai ulangi proses dengan modul Picare. Coba kita Oke, di sini atur search-nya ke Hacksornet ya. Setelah selesai, kita lihat dashboard hostnya. Oke, di sini buka browser yang sudah kita dapatkan URL tadi. Kita lihat antarmuka web recon yang menampilkan data dari ruang kerja kita saat ini ya. Dan di sini kita lihat data formatable-nya, portnya, oke. Selanjutnya pada bagian part keempat terakhir sini kan install modul ya. Kita install modul di sini.